Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita semua kembali Allah kumpulkan di majlis yang sangat kita cintai untuk sama-sama kita datang dan hadir dengan niat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis yang kita hadiri pada malam hari ini menyebabkan segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah turunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Senantiasa Allah berikan kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan, istiqamah, taat ibadah dan menuntut ilmunya Allah sampai akhir hayat kita dan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan kajian kita pada malam hari ini menjelaskan tentang perkara yang menyebabkan atau bagian daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, beserta apa yang wajib kita lakukan ketika puasa kita batal. Faslun wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Fasal menjelaskan tentang bagian-bagian atau macam-macam berbuka, dibagi menjadi 4 macam. Ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu. Bagian yang pertama ialah kalau puasa kita batal maka wajib bayar qada' dan wajib bayar fidyah. Ini banyak dipertanyakan dan kadang kalau sudah puasa ragu. Misalnya kalau buka puasa wajibnya qada' apa fidyah, atau wajib dua-duanya. Jadi bagian pertama ini menyatakan wajib qada plus fidyah. Kemudian nanti di bagian yang kedua, al-iftaru ma'ata. Bagian yang kedua ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyah. Wajib mengqada tanpa membayar fidyah. Nanti kita insyaallah bahas, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Itu bagian yang kedua, wajib qada dan tidak wajib bayar fidyah. Yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada'i. Kalau puasanya batal alias tidak berpuasa, dia cuma wajib bayar fidyah, tidak wajib mengqada. Itu bagian ketiga. Dan yang terakhir, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah walaupun tidak puasa. Jadi tidak ada kewajiban untuk membayar qada dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kita kembali ke bagian yang pertama, yaitu ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyah. Wajib membayar qada plus wajib bayar fidyah. Siapakah orang yang ketika puasanya batal dia wajib bayar qada plus bayar fidyah? Maka ada dua macam orang yang wajib bayar qada dan wajib bayar fidyah. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi.
berbuka karena takut atas orang lain. Misalkan ada orang kecebur sungai, yang kecebur sungai ini tak bisa berenang. Dia mampu menyelamatkan dan bisa berenang, cuman dalam keadaan puasa. Ya, dalam keadaan puasa. Kalau seandainya dia puasa, ya bisa aja puasa. Cuman kalau puasa plus nolongi orang yang lagi kecebur, nah ini tenaga tidak tahan, tidak kuat. Ya, karena dia khawatir kalau seandainya tidak ditolongnya, dibiarkan saja nih orang yang kecebur ke sungai, bisa mati orang. Maka untuk nolong orang itu tadi, untuk menyelamatkan, diminum dulu sebelum nyebur ke sungai, menyelamatkan orang yang lagi tenggelam tadi. Maka berbukanya ini mewajibkan dia bayar qada nanti plus bayar fidyah. Kenapa? Sebab alasannya dia khawatir atas keselamatan orang lain. Sebenarnya kalau dia puasa tidak masalah. Cuman kalau terus berpuasa, orang tidak bisa ditolongnya. Jadi mau tidak mau pilihannya dia buka nolong orang. Maka hukum berbukanya boleh, tidak berdosa dia berbuka. Namun dia punya kewajiban dua. Ya, wajib bayar qada plus bayar fidyah. Nah, untuk bayar fidyah berunding aja nanti sama yang diselamatkan tuh. Ya, berunding aja tuh. Ini agak kita matikan juga sih. Suaranya terganggu. Jadi kalau alasannya berbuka karena khawatir atas orang lain bukan atas dirinya, dia kalau puasa ya aman-aman aja, tidak ada alasan untuk meninggalkan daripada puasa. Cuman itu tadi pilihannya, terus berpuasa orang tidak bisa ditolongnya. Kalau mau nolong orang, nah punya kelemahan dia, karena tenaganya kalau pas lagi puasa tentu berkurang. Nah, dia minum dulu. Minum apakah? Misalkan minum air putih, jelas dia berbuka mau makan dulu. Mau makan lawat mati orang. Nunggu menyelamatkan, makan dulu. Salah sepede baru bertenaga. Kalau kayak macam kartun apa dulu tuh yang makan bayam tuh, Popeye. Ya, ini minum itu langsung keluar ototnya. Ya, nah itu tidak apa-apa. Minum dulu yang jelas boleh dia batalkan. Tak apa-apa dia membatalkan puasa. Nah, cuman tadi diingat, karena alasannya untuk nolong orang saja, maka dia punya dua kewajiban, yaitu wajib qada plus bayar fidyah. Kemudian wa iftaru hamilin walau min zina wa murdi'in khaufan 'ala al-waladi wahdahu walau kana al-waladu li ghairi al-murdi'ati walau mutabarri'atan. Kalau ada seseorang berbuka puasa karena hamil dengan alasan khawatir atas janin, walaupun mohon maaf dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi keluarga-keluarga kita dan perempuan-perempuan kita, walaupun hamilnya itu dari perbuatan zina. Ada perempuan hamil ya hasil dari perbuatan zina. Di masa hamil itu pas pula bulan puasa. Jadi kalau puasa khawatir ya janinnya itu kenapa-napa, takut kurang gizi kah atau apakah, misalkan rahimnya masih lemah, jadi dia berbuka alias tidak berpuasa. Cuman alasannya kenapa kamu buka? Dia bilang saya buka khawatir atas bayi yang dalam kandungan. Sebenarnya kalau saya puasa kuat, tahan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dengan kehamilan ini kalau saya puasa. Cuman saya khawatir, takutnya nanti gizi bayinya terganggu atau yang lainnya. Misalkan demikian. Alhasil, pokoknya alasannya karena janin. Walaupun hamil itu karena perbuatan zina, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Namun berbukanya ini menyebabkan dia wajib dua perkara. Pertama bayar qada, yang kedua bayar fidyah. Nanti kita jelaskan fidyah itu seperti apa. Itu yang kedua. Atau misalkan
wa murdi'in khaufan 'alal waladi wahdahu. Begitu juga perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui dia khawatir atas bayi yang disusuinya. Kalau misalkan dia terus menyusui dalam keadaan puasa, bayinya kurang semangat. Ya, kurang semangat. Nyusunya tuh kurang semangat. Entah rasanya yang berubah atau misalkan air susunya kurang. Ibunya yang nyusui biasa-biasa aja. Artinya tidak menyebabkan dia fisiknya tambah lemah karena menyusui. Nah, dengan sebab ada kekhawatiran atas bayinya tadi, maka dia diperbolehkan untuk berbuka, tapi dia punya dua kewajiban. Kewajiban pertama dia wajib qada, kewajiban kedua dia wajib bayar fidyah. Tuh ingat tuh boy, jangan terulang lagi. Kalau bisa ini dah udah paten sekali paham, jadi untuk tahun depan dan seterusnya ya, karena masalah ini identik dengan perempuan. Nah, laki-laki pun perlu tahu juga ya, bila mana istrinya kah atau saudarinya kah atau yang lain bertanya. Nah, kita harus betul-betul paham tentang masalah ini, tapi jangan asal jawab aja. Makanya dengan sebab itu ya, kalau misalkan ada sesuatu yang kira-kira meragukan, nanti boleh dipertanyakan tentang masalah ini ya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan kata perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui, saya tidak tahan puasa ya, tidak tahan puasa. Kenapa? Sebab terganggukah bayinya dengan engkau berpuasa? Bukan, sayanya yang lemah. Nah, kalau alasan karena dia yang lemah, maka kewajibannya cuma qada saja. Jadi kalau kewajiban bayar qada plus fidyah itu hanya kekhawatiran terhadap orang lain, sama seperti bayi ataupun janin. Tapi kalau khawatir atas dirinya ya, khawatir atas dirinya, maka dia diperbolehkan untuk berbuka dan hanya punya satu kewajiban, yaitu mengqadha. Kita lanjut. Yang kedua, orang yang wajib bayar qadha plus bayar fidyah ialah al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi, ay min as-sawmi bi anzala 'udruhu kamaradin wa nahwihi hatta ya'tiya ramadanu akhara wa huwa lam yaqdi fa yalzamuhu ma'al qada'i al-fidyatu 'an kulli yawmin muddun li'anna sittatan min as-sahabati aftu bidzalika wa la mukhalifa lahum wa li khabaril Baihaqi wa ad-Daruqutni man adraka ramadana fa aftara li maradin thumma sahha wa lam yaqdihi hatta adraka ramadana akhara shama alladhi adrakahu thumma yaqdi ma alayhi thumma yut'imu an kulli yawmin miskinan wa tatakarraru al-fidyatu bi takarruri sinin 'ala al-asah walau akhara al-qada'a ma imkanihi minhu hatta mata ukhrija min tirkatihi muddani an kulli yawmin muddun lil fawat wa akhar lit ta'khir wa man fatahu syai'un min ramadana li qiyami 'udrin yubihu lahu al-fitru fihi thumma mata qabla imkanihi al-qada'u bi an istamarra 'udruhu wa mata fala yajibu 'alaihi an yatadaraka ma fatahu bi fidyatin wala ghairiha. Amma idza amkanahu tadaraka ma fatahu bil qada'i thumma lam yaqdi hatta mata faljadid min al-madhhab an yukhrija 'anhu waliyuhu min tirkatihi muddan an kulli yaumin. Jadi nanti di sini ada masalah orang meninggal, ada yang masih hidup. Pertama, yang wajib bayar qada di dalam masalah ini plus bayar fidyah adalah orang yang memiliki hutang puasa. Tahun 2000 kita hitung hijriahnya 1443. Sekarang kan 1444. 1443 dia punya hutang puasa 1 hari. Datang Ramadan tahun ini,
qadaan puasa 1 hari belum dibayarnya tanpa ada uzur, kecuali kalau ada uzur. Misal uzur, orang ini berbuka di tahun kemarin itu ya, walaupun dalam keadaan tidak uzur, mau berbukanya karena sakit atau karena memang malas puasa aja, otomatis dia diwajibkan untuk bayar qada. Pas selesai bulan Ramadan sakit dia. Habis selesai bulan Ramadan, mulai dari Lebaran, bulan Syawal itu sakit, sampai Ramadan berikutnya tidak sembuh-sembuh. Sakit berkepanjangan. Kalau model macam ini berarti tidak punya waktu untuk bayar. Ya, tidak memiliki waktu, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau misalkan ya, waktu dia berbuka tahun 1443, kemudian mau masuk Ramadan 1444, dia punya waktu, badannya sehat, ya, tidak dalam keadaan musafir, pokoknya tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, cuma dia malas. Walaupun 1 hari, sampai masuklah Ramadan tahun ini, hutang 1 hari, ya, maka dia wajib bayar qada. Tetap tuntutan bayar puasa qadanya 1 hari, cuman plus bayar fidyah. Kalau sebelum masuk Ramadan dia bayar, tak wajib fidyah. Yang hutang kemarin, puasa kemarin, ya sudah kita bayar nih sebelum masuk Ramadan, maka ya sudah lunas. Ya, tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah. Tapi bila datang Ramadan ini ternyata hutangnya masih ada, ya hutangnya masih ada, maka dia wajib bayar qada nanti setelah puasa, setelah Lebaran, plus bayar fidyah. Yatakarraru bitakarruris sinin. Nanti tinggal dihitung pendapat yang paling sahih. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih, ya ada, kalau di Tarim itu kajian kitab fikih yang paling tinggi kitabnya itu namanya Minhajul Talibin. Dia ada Minhajul Abidin, ada Minhajul Talibin. Kalau Minhajul Abidin, yaitu kitab tasawuf karangan Imam Al-Ghazali. Dia ada Minhajul Talibin. Minhajul Talibin ini kitab fikih. Kitab fikih paling besar di sana tuh yang dikaji Minhajul Talibin. Kalau kami dulu waktu di Jawa paling tingginya kitab Fathul Mu'in. Ya, ini kalau yang ngaji ada namanya Mufti Syekh Bafadal, Mufti Tarim. Beliau ngajarnya syarah dari kitab Minhajul Talibin, Mahalli, kitab Al-Mahalli. Banyak kitab syarahnya, salah satunya kitab Al-Mahalli. Kalau ada 4 jilid, 5 jilid. Ini yang ngaji asatid, maksudnya syekh-syekh, tuan-tuan guru besar. Nah, di dalam kitab ini tidak bisa kita kaji dan memahami kalau tidak ngaji pedomannya dulu. Dia ada karangan, saya lupa nama kitabnya. Sebelum ngaji kitab ini harus baca dulu kitab pedomannya, karena di dalam itu nanti banyak pakai isyarat-isyarat, ketentuan. Jadi salah satu di antaranya, contoh, ada pendapat itu al-asah, ada pendapat sahih. Al-asah muqabilul asah. Bingung ya? Ya, malah yang paham alhamdulillah, kada paham penting suan dengar. Jadi nanti kalau disebutkan di dalam kitab fikih itu ada pendapat al-asah, paling sahih, paling benar, artinya al-asah itu paling benar. Lawanannya muqabilul asah disebutnya sahih, benar juga, tapi masih ada yang lebih benar. Pendapat yang paling sahih menyebutkan orang yang meninggalkan puasa, misalkan Ramadan, sampai berulang kali Ramadan masuk, puasanya belum dibayar. Pendapat yang paling sahih menyatakan maka fidyahnya bertambah setiap tahunnya 1 mud. 1433 sehari ninggalkan, sampai 1444 belum dibayar, berarti 1 mud dia punya kewajiban. Masuk 1445 belum dibayar juga, nambah 1 mud. 1446 belum dibayar juga yang sehari, nambah lagi jadi 3 mud. Jadi setiap tahunnya nambah 1 mud, 1 mud, 1 mud. Bingung kan kayak apa nih? Ya.
Nah itu pendapat yang paling sahih, berarti ada muqabilul asah. Cuman saya belum jumpa siapa ulama yang bilang kada bertambah walaupun bertambah tahun. Nah cuman saya tidak berani sampaikan ini, cuman itu sedikit gambaran. Jadi kita tetap pakainya muqabilul asah. Jadi kalau meninggalkan 1 hari saja berulang sampai 10 tahun, ya itu bayarnya 9 mud. 9 mud boy. Ya, kalau sampai 10 tahun. Kalau 20 tahun dari masa remaja, berarti hitung aja dari umur, anggaplah dari 15 balignya sampai umur 40. Berarti berapa tuh? 40 kurang 15 berapa? 25. 25 berarti 24 tahun yang dibayar fidyah, 24 mud. Kok bisa macam itu? Nih kita coba hitung sedikit. Ya, saya tak berani sampaikan. Terus kalau begitunya kami yang masa sekolah dulu waktu zaman SMA, ya. Nah ini saya belum jumpa, makanya tadi saya cuma dapat di sini disebutkan al-asah yang paling sahih bilang setiap tahun berulang terus satu mud. Jadi nanti mudah kita jumpa nih solusinya. Ya, maksudnya perempuan ini banyak keberatan kalau misalkan dari tahun 2000 ya sampai 2023, ya kalau sehari berulang-ulang tiap tahun tuh 15 hari dia tak puasa, bukan alasan karena berhalangan, ya karena berhalangan dia berpuasa. Nah jadi gini, empat belas 43 kemarin berarti ya. Nah, kita tulis 4-nya aja. Ini panjangan pula kita tulis 44, 45, 46 sampai 50 lah. 47 sampai 50. Dia tidak puasa 1 hari di tahun ini, maka tahun ini belum terhitung bayar fidyah. Bila dibayarnya sebelum masuk 1444 baru terhitung 1 mud. Untuk 1 hari 1 mud. Ini tidak puasa 1 hari, cuma 1 hari kita contohkan. Masuk 1445 yang 1 hari belum dibayar, yang tadinya 1 mud nambah 1 mud lagi jadi 2 mud. Kalau dia bayar ya plus bayar fidyah 2 mud. 3, 4, 5, 6 itu terlewat ya? Enggak ya? 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak apa cara ngitungnya nih? Misalkan perempuan ini tidak puasa 1443, dia baru bayar qada itu 1450. Bila di tahun ini dia bayar, berarti bayar puasa 1 hari, 1 hari qada tambah fidyah berapa? 7 mud. 7 mud. Kenapa bisa 1 hari qada 7 mud? Kalau puasa tidak ada tambahan untuk bayar qadanya, karena sesuai dengan meninggalkan berapa hari. Tapi kalau untuk mudnya setiap tahun bertambah. Itu kalau sehari. Ya, kalau misalkan 15 hari itu kayak seorang lagi. Ya, sudah paham dan caranya, tinggal ngitung aja. Jadi sebelum masuk 1444 dia bayar, maka tidak ada kewajiban bayar 1 mud. Sebelum masuk 1444, karena dia meninggalkan 1443. Sebelum masuk bulan Ramadan 1444, jadi hitungannya bukan tahunnya berubah, tapi yang masuk Ramadan berikutnya. Jangan pula kan berubah tahun itu kalau bulan Hijriah hitungannya dari bulan Muharram, tahun barunya itu Muharram, bukan itu yang dihitung, Ramadannya.
Ramadan 1444, 45 dan seterusnya. Berarti tinggal dihitung aja. Kalau pas dia qadanya itu 1445, cuma 2 mud. Sebelum masuk Ramadan 1445, ya bayar 1 mud. 1443 dia tak puasa sehari, masuk 1444, berarti sudah punya hutang 1 mud. Sebelum masuk 1445, qadanya qada sehari plus bayar mud 1 mud fidyahnya. Paham Ibu? Ada yang kurang jelas nih Bu? Cuman insya Allah nanti kalau misalkan ketemu, ada grupnya sini Pak Haji, ada grupnya. Mungkin bisa saya share nanti ke Pak Haji. Ya, kasihan ibu-ibu yang mau qada. Dia nih kepikiran ini 2 ton dari umur 15 tahun ya. Nah, pas setiap tahun nggak ada puasa. Ya. Nah, bahaya. Maka di sini apa? 1 mud itu kalau hitungan lebih 7 on setengah itu lebih dah. Kalau mau pas-pasan 6 koma beras sesuai dengan makanan pokok kita. Ya, sesuai dengan makanan pokok 1 mud itu 7 on setengah, tapi itu udah lebih. Nanti kita hubungkan dengan bayar zakat fitrah. Nanti zakat fitrah kita di akhir kajian insya Allah kita kaji juga, walaupun cuma selewat. Nah, jadi 1 mud itu, ini keterangan 1 mud ya sama dengan 7,5. Ini bukan pas Pak ya, ini hitungan lebih. Ya, ini hitungan lebih. Sebab kalau MUI, ulama Indonesia, ya 4 mud itu cuma 2,5. 2,5 ini dibagi 4. Berapa tuh? 2,5 kilo dibagi 4. 6 on berapa? 6 on lebih lah ya. Itu kalau MUI. Ya, itu sudah difatwakan Majelis Ulama Indonesia. Terserah kalau mau ngikuti ini tinggal dibagi, tapi berapa lah kalau bedanya sedikit, ya 7 on setengah. Kalau 7 on setengah ini, ya nanti kita hitung zakat fitrahnya itu makanya 3 kilo. Ya, ini kalau zakat fitrah kita untuk hati-hati 3 kilo, untuk hati-hati. Kalau mau ikut 25, duit pas-pasan ya 2,5, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau 3 kilo ini dibagi 4, 7 on setengah. Jadi terhitung ya 7 on setengah ini sama dengan 1 mud. Dibayar 1 mud. Jadi ya, tinggal ngitung aja. Mudah nanti saya dapat jawabannya. Ya. Kemarin ada dapat kiriman kitab dari kawan, cuman saya belum sempat baca. Judul kitabnya ini, nama kitabnya Al-Wajiz. Cuman saya lihat daftar isi ya ada sudah pembahasannya, cuman saya belum sempat nih. Al-Wajiz fi fiqhis shiyam wa ma'hu fatawa Ramadan. Ya, kita tentang masalah puasa dan fatwa-fatwa yang ada di bulan puasa. Ada tentang masalah qada perempuan. Mudah-mudahan nanti saya dapat jawabannya dan solusinya. Ya, mudah-mudahan boleh. Ada yang bilang kada wajib mengulang fidyah, jadi cukup bayar qada saja. Kalau bayar qada saja agak ringan lah. Kalau ngitung fidyah ada yang 1 ton, ada 2 ton, pening kepalanya. Ya, hitung aja kalau di umur 15, yang mau qada di umur 70 dah. Berapa tahun sudah tuh? Ya, insya Allah nanti ya, mudah-mudahan saya dapat nanti carikan jawabannya. Ya. Maksudnya kita harus ada pedoman dari ulama yang bertanggung jawab. Kalau kita sendiri yang bikin-bikin, ya tidak boleh, karena kita bukan termasuk mujtahid. Ya. Kemudian kita lanjutkan tadi sampai orang yang berbuka puasa wajib bayar qada plus bayar fidyah adalah orang yang punya hutang
belum sempat dibayar sampai datang Ramadan yang berikutnya, maka selain dia wajib bayar qadha, dia juga wajib bayar fidyah. Nah, jadi dua macam tuh tadi, yang wajib bayar qadha plus wajib bayar fidyah. Ma'a imkanihi, disertai memungkinkan alias punya waktu untuk mengqadha. Itu dia punya waktu. Misalkan tadi habis selesai bulan Ramadan dia sehat, tidak ada alasan uzur. Ya, kecuali selesai Ramadan dia sakit terus berkepanjangan sampai Ramadan berikutnya, berarti dia tidak punya waktu untuk bayar. Ya, maka orang ini tidak punya kewajiban untuk bayar fidyah. Nah, terus bagaimana kalau yang punya qadaan ini orang yang meninggal sebelum sempat bayar qadha? Dilihat dulu. Ada orang yang berbuka itu karena uzur, ada berbuka bukan karena uzur. Kita ambil dulu yang kedua tadi, buka puasa bukan karena uzur. Syariat tidak membolehkan dia berbuka, tapi dia berbuka, berarti berbukanya berdosa berarti. Misal ada orang pas sampai jam 12 dia puasa, dari pagi memang udah niat, dari malam dia niat puasa, puasalah dia. Sekali pas siang jam 12 jam 1 ada kawan bawa teh poci yang berkeringat anunya tuh, gelasnya tuh. Mak digoda imannya nengok, maka berduaan, cuman kawannya udah puasa nih, berkeringatan tuh, mana cuacanya panas lagi. Ya aku buka aja lah kalau gitu ya, buka dia. Ya, berbuka lah diminum, berarti bukanya itu haram, berdosa tuh, berdosa. Dia punya kewajiban untuk membayar qadaan puasanya selesai Ramadan, wajib langsung, kecuali di hari pertama bulan Syawal, karena itu hari lebaran pertama itu Idul Fitri, tidak boleh puasa, tidak sah puasanya. Lebaran kedua mesti harus dibayar, tidak dibayarnya juga. Ketiga belum dibayarnya juga. Keempat dan seterusnya sampai berjalan sekitar 6 bulan setelah Ramadan mati dia, ya, meninggal dunia. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nanti kita jawab ya. Kemudian gambaran kedua, ada orang berbuka puasa di bulan Ramadan. Kenapa buka? Disakit, sudah tidak mampu menahan sakitnya, sehingga dia pun diperbolehkan di dalam syariat berbuka, maka berbukanya tidak berdosa. Beda yang pertama tadi, kalau pertama tadi berbukanya sudah berdosa tuh. Kalau yang kedua ini tidak berdosa, karena sudah diteliti sakitnya parah, sudah tidak mampu dia bertahan untuk berpuasa, maka diperbolehkan buka. Nah, untuk dia memang wajib bayar qadha, tapi tuntutannya bukan langsung selesai Ramadan masuk tanggal 2 bulan Syawal dia tidak qadha, tidak apa-apa. Kalau yang tadi tidak diqadhanya hari kedua bulan Syawal berdosa sudah. Hari ketiga belum diqadha, dosa lagi. Setiap waktu, setiap hari itu dituntut untuk bayar qadha. Itu disebut qadha 'alal faur, membayar segera, karena puasa batalnya puasa bukan karena uzur. Kalau yang sakit tadi uzur, dia punya kewajiban untuk membayar, cuman tidak langsung, boleh nanti, asal jangan sampai masuk Ramadan berikutnya. Baik, dua-duanya meninggal. Masuk bulan ke-6, 6 bulan setelah Ramadan meninggal. Yang pertama tadi meninggal, yang buka karena sakit tadi meninggal. Apakah yang diwajibkan atas dua orang ini? Ya, yang pertama, lau akhara al-qada'a ma'a imkanihi minhu hatta mata ukhrija min tirkatihi muddani an kulli yawmin muddun lil fawat wa akhar lit ta'khir wa man fatahu syai'un min ramadana li qiyami 'udrin yubihu lahul fitru fihi thumma mata qabla imkanihi al-qada'a bi an istamarra 'udruhu wa mata fala yajibu alaihi an yatadaraka ma fatahu bi fidyatin wala ghairiha. Amma idza amkanahu tadaraka ma fatahu bil qada' thumma lam yaqdi hatta mata fal jadid min al madhab an yukhrija anhu waliyuhu min tirkatihi muddun an kulli yawmin wa fil qadim
ayyusuma anhu waliyuhu wal qadim azhar fa yustahabbu lahu dzalika lima warada fi sahihain an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu wal waliyuna kullu qaribin lil mayyiti bal law sama anhu al ba'id bi idnil wali sahha walau bi ujratin. Titik. Pendapat yang mengatakan bahwa siapa orang yang berbuka puasa kemudian dia tidak membayar, belum sempat membayar padahal punya waktu untuk mengqadha, ada waktu untuk mengqadha tapi tidak dibayarnya, kemudian dia meninggal, maka bayar satu harinya 2 mud. Jadi kalau misalkan punya waktu untuk membayar tapi tidak dibayar, keburu meninggal, satu harinya dibayar 2 mud. Yang sudah meninggal tadi, 1 mud itu untuk membayar karena belum qadha, ya. 1 mudnya lagi untuk membayar karena melambatkan. Saya ulang, 1 harinya itu dibayar 2 mud. 1 mudnya ini untuk menutupi puasa 1 hari, 1 mudnya lagi untuk menutupi karena lambat bayar qadaan. Paham Pak? Jadi 1 harinya 2 mud, ya, 1 harinya bayar 2 mud. 2 mud ini dari mana? Kok bisa 2 mud? 1 mudnya itu diambil, ya, karena untuk membayar, istilahnya 1 mud ini membayari qadaan puasa. 1 mudnya lagi dibayar untuk membayari karena terlambat bayar qadanya, keburu meninggal karena dia punya waktu. Lain kalau orang tidak punya waktu, terus dalam keadaan sakit, tidak punya waktu berarti, maka dia punya kewajiban tadi 2 mud. Kemudian bagi orang yang meninggal dunia dan dia ketika berpuasa karena sakit tadi, dia sakit, belum sempat bayar, meninggal. Kapan meninggalnya? Pas misalkan lebaran ketiga. Sakitnya itu mulai 25 Ramadan. 25 Ramadan berarti dia 5 hari tak puasa. Berlanjut sakitnya sampai hari raya, belum sempat sehat, meninggal. Berarti punya hutang puasa 5 hari. Nah, kalau misalkan orang yang tidak sempat bayar karena tidak memiliki waktu, kemudian dia meninggal, maka dia tidak punya kewajiban apa-apa. Tak punya kewajiban apa-apa. Tidak bayar qadha, tidak bayar fidyah. Sakit 25 Ramadan, meninggal hari ketiga hari lebaran ketiga. Berarti kan belum ada waktu. Orang belum sehat. Ya, jadi 5 hari meninggalkan puasa, tidak berkewajiban untuk keluarganya bayarkan fidyah, tidak juga bayarkan qadha. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia punya waktu untuk membayar qadha, ya walaupun ibaratnya tadi bukanya karena sakit, cuman sudah ada waktu untuk qadha. Dari bulan Ramadan 5 hari dia tidak puasa. Kamu kenapa tidak puasa Ramadan? Saya sakit. Ya sudah, berarti syariat membolehkan. Karena sakit dia boleh berbuka, karena berdosanya buka. Selesai Ramadan, bulan Syawal sehat, tapi dia nanti ajalah qadanya, nanti meninggal mendadak. Berarti punya hutang berapa hari? 5 hari. Nah, hutang 5 hari ini ada kewajiban untuk keluarganya. Maka kalau seandainya belum sempat dibayar kemudian dia meninggal, maka wajib untuk walinya. Wali yang dimaksud di sini keluarga terdekatnya, entah orang tuanya kalau masih hidup atau ahli warisnya, anak-anaknya atau saudara-saudarinya, wajib mengeluarkan itu dari harta peninggalan mayit. 1 harinya itu 1 mud, bukan 2 mud, 1 mud aja. Ya, bayar 1 mud. Kemudian boleh juga, ya, pendapat qadim ini mazhab Imam Hambali menyatakan boleh berpuasa.
dipuasakan, bayar puasa aja. Siapa yang memuasakan? Siapa yang hendak di antara keluarganya diniatkan puasa untuk mengqadha puasa almarhum atau almarhumah, boleh, kata bapak. Jadi bayar puasa aja, kata bayar fidyah. Boleh tak disuruh orang lain? Boleh. Ada misalkan orang lain, tetangganya, kawan akrabnya, tolong puasakan nih, puasa almarhum, kita samaan puasa, dia 10 hari tidak puasa. Ya, kau berapa hari ngambil? Aku sehari aja lah. Kau berapa hari? Aku 3 hari. Kau berapa hari? 5 hari. Kau berapa hari? Sehari. Dah selesai 10 hari. Ya, boleh tanpa upah. Ya, mutabarri'an. Ini memang karena dia, ya, karena memang nolong aja. Kalau ada yang mau puasa, saya mau puasakan. Ya, cuman ya tolonglah untuk bukanya. Nah, misalkan, walaupun kawan dekatnya, boleh. Bersyarat harus dibayar, diupah, boleh, tidak apa-apa. Ya, atau dari keluarga yang minta, siapa mau memuasakan nih almarhum orang tua saya, ya, atau almarhumah ibu saya yang meninggal dunia, satu harinya 50.000. Tidak ada yang akun. 50.000 udah cukup ya kawan, mungkin buka, mungkin sahur. Ya, minimal 100.000. Kalau ada yang sanggup 100.000 sehari, kasih. Ya, nanti dititipkan niatnya untuk qadha puasa almarhumah fulana, untuk almarhum fulan, boleh, tidak apa-apa. Ya, kalau memang dia tidak sempat bayar qadha. Nah, untuk zikirnya, sholatnya, bacaan Al-Qur'annya dan yang lain, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i bilang tidak sah. Mazhab kita ya. Nah, tapi ada mazhab ulama lain, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Orang Banjar bilangnya bahilah. Nah, bahilah ini nanti qadha salat, ya, zikir, misalkan tasbih atau misalkan tahlil la ilaha illallah, itu diqadha semua, digabung semua, ya, boleh. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab kita Imam Asy-Syafi'i yang bilang boleh, ini cuma masalah puasa aja, boleh diqadhakan. Ada orang meninggalkan puasa 1 bulan, boleh dibagi, cukup sehari aja puasanya, ambil 30 orang. Ini misalkan ada jamaah majelis taklim tarbiyah Islamiyah, ada yang meninggal, saudara atau saudarinya di kampung mana kayak itu jauh, ya, diumumkan puasanya ada 30 hari, bagi sehari seorang, cukup sehari puasa 30 orang, selesai qadhaan untuk sebulan. Jadi 1 hari aja ngerjakannya. Ya, datang ke pondok pesantren, panggil santri-santrinya, ya. Ada santrinya 2.000 orang misalkan, 2.000 itu kali 30, bagi 30 berapa tahun? Ya, untuk qadhakan satu almarhum puasa yang tertinggal berapa tahun misalkan tuh, ya, kasih upah seharinya 100.000. Nah, jadi 2.000 orang sehari aja memuasakan, berapa tahun jadinya tuh, hitungan 2.000 itu dibagi 30, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau untuk qadha salat, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkan, karena itu ibadah badan. Ya, ibadah badan, kada bisa dibayar pakai qadhaan orang lain yang qadhakan. Ya, kalau gitu nyaman aja. Ya, ibaratnya kalau secara akal dan logika mazhab kita, tapi ya, banyak aja berduit. Nanti wasiat sama anak. Ya, nanti kalau Allah meninggal, qadhaan puasa dari mulai 15 tahun sampai 60 tolong bayarkan. Ini ada titipan ayah 1 M misalkan, ini untuk bayar qadha sholat, ini untuk puasanya, nyaman gitu. Ya, tapi kalau mazhab kita yang tidak membolehkan itu mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Ya, nanti ada kaifiyahnya, dan kaifiyah itu perlu kita belajar, kalau bisa kita jelaskan di sini langsung. Ya, dan ada ijazahnya. Ya, artinya ijazah itu izin untuk mengamalkan. Kita harus mutawassil dengan guru, yang terus nyambung. Kalau pada nyambung ilegal, ibarat kalau orang pedagang itu ilegal, ya, tanpa izin atau kada pakai bea cukai, nah itu ilegal barangnya tuh. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ma yalzamu bil qadha dunal fidyah. Orang yang cuman wajib bayar qadha tapi tidak wajib bayar fidyah. Ini banyak. Misalkan, ya, ada orang berbuka atau misalkan batal puasanya itu karena terkena penyakit ayan. Apa bahasa kerennya tuh?
Epilepsi. Nah, epilepsi kena penyakit ayan. Banjar bahaya yang sambat sini. Ya, Banjar ngarani penyakitnya ngalih ya. Ya. Tahu di mana tempatnya tuh? Ya. Aneh juga penyakit orang Banjar tuh ngarani penyakit ayan nih. Masya Allah. Yang agak bagus lah sedikit. Ayam kah, kucing kah, ini binatang yang najis wallahu lah. Najis berat di namanya. Ya. Nah, jadi kalau kena penyakit itu atau misalkan lupa berniat malam, dia cuma wajib qada saja. Yang kedua, yang ketiga, ma yalzamu fihil fidyah dunal qada. Dia cuma wajib fidyah saja, qada tidak wajib. Jadi kalau tidak puasa di bulan Ramadan cukup dia bayar 1 hari 1 mud. Ya, qada puasa tidak wajib. Siapa dia? Wa huwa syaikhun kabir. Syaikhun kabir ini orang tua renta. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, uzur dia puasa. Kata cucunya kakek saya ini, kalau sempat dia puasa sampai jam 12, 3 kali pingsan. Yang kada tahan lagi, kada makan. Ya, orangnya pemakan, tidak tahan, dia selalu tidak minum. Ya, 2 jam sekali itu harus minum. Ya, makan tuh 5 kali sehari misalkan, walaupun cuma sedikit. Maka kalau disuruh puasa dia tidak kuat. Maka kalau karena alasan faktor usia, dia boleh tidak puasa. Tidak apa-apa, kada berdosanya kada puasa. Cuman punya kewajiban untuk nambal puasanya itu tadi, bayar fidyah 1 hari 1 mud. Dan tidak boleh bayar berdulu. Tidak boleh bayar duluan. Awal Ramadan nih 30 mud. Tidak boleh. Jadi harus sudah dilewati. Artinya sudah belum dikatakan hutang kalau belum dia melewati hari tersebut. Misalkan untuk besok, jelas dia tidak puasa besok. Subuh, habis sholat subuhnya kan kena puasa hari itu, bayar 1 mud. Untuk lusa, dia tidak boleh bayar hari ini. Misalkan dia punya duit, alhamdulillah untuk bayar 10 mud nih, mungkin 10 hari ke depan. Belum tentu dia sampai umurnya 10 hari ke depan. Ya, jadi kewajibannya untuk bayar, ya sesuai dengan hari yang sudah dilewatinya. Kalau udah lewat hari ini baru dia bayar. Ibaratnya masuk pagi bayar 1 mud, sehari bayar 1 mud, sehari bayar 1 mud. Ya, atau nanti aja sampaikan sebulan, cuma dihutang tuh, ya, dihitung hutang. Kemudian yang berikutnya, lam yastati'u fi jamil azman, fa in qadara fi ba'd al-awqat wajib at-ta'khir idaiha mislu al-marid alladhi la yurjabu bi an talhaqu masyaqqatu bi lahu tayammum. Begitu juga orang yang sakit. Ada orang yang sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak wajib bayar qada. Apa? Al-maradul muzmin lam yurja bur'uhu. Orang yang terus-terusan sakit dan tidak ada harapan sembuh. Udah diponis bawa kemana-mana, dokter bilang gini, nih mohon maaf keluarganya, nih bapak ini atau ibu ini, ya kayaknya kada ada harapan lagi untuk sembuh, tinggal nunggu masa aja gitu. Kita nih sebenarnya nunggu masa ya sebenarnya, cuman dia sakit, kita tidak. Nah kalau yang sakit tinggal nunggu macam itu diponis sama dokter, ya memang bukan mendahului takdir. Dokter ini kan sesuai dengan keilmuannya, penelitiannya, dicek dulu semuanya semua, ya. Nah, maka dia ponis ini kada ada harapan sembuh, cuman bisa bertahan. Kan bisa kan ada keputusan dokter atau ponisnya begitu, ya. Dia kalau bertahan mungkin bisa, cuman untuk sembuh kada ada lagi bisa. Menurut keilmuannya secara penelitiannya dia bilang kada ada lagi. Maka dia boleh berbuka puasa dan tidak wajib bayar qada. Kada wajib bayar qada. Cuman 1 hari yang dia lewati bayar 1 mud, 1 hari bayar 1 mud, 1 hari bayar 1 mud. Yang terakhir, la wala. La wala. Bahasa cuman begitu. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami cerdas luar biasa. Kalau kita kada baca syarahnya bingung juga. La wala. Begitu cuman tulisannya la wala. Apa artinya? Tidak wajib bayar qada dan tidak wajib bayar fidyah. Walaupun kada puasa sebulanan, kada puasa Ramadan, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Nyaman kan ini? Nyaman? Siapa dia? Al-Majnun. Nah, mun nyaman, yuk kita fatihahkan. Siapa? Tunjuk tangan. Nah, kada puasa Ramadan, kada wajib qada, kada wajib bayar fidyah. Ya, naudzubillah. Nasallallahu taala
Assalamualaikum. Dan Allah selamatkan kita jangan sampai hilang akal. Ya, hilang nikmat semua dunia ini tidak ada lagi. Ya, cuman walaupun kada puasa kada berdosanya, walaupun kada sembahyang kada berdosa. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita lihat, mohon maaf lah, jumpa misalkan di tengah jalan ada orang yang akalnya hilang, itu mereka jauh lebih mulia dari kita. Tak ada sedikit pun dengan kita, mereka tak ada dosa. Ya, mau tidak sembahyang, mau membuka aurat, apapun yang mereka lakukan, tak ada catatan dosanya, itu tidak ada. Ya, kita walaupun sehat, walaupun peci, walaupun pakai baju koko misalkan, yang bohong tetap dosa. Ya, yang melihat dengan pandangan syahwat ya tetap berdosa. Ya, berkata keji ya tetap, kalau misalkan menggibah ya tetap dosa, walaupun tampilannya macam apa. Ya, selintas secara zahir memang kelihatannya secara zahir hina, tapi mereka jauh lebih mulia dari kita. Mereka tak ada nambah dosa setiap hari, kita setiap hari nambah dosa. Jadi yang terakhir, la wala, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah, itu orang gila. Terakhir masuk kita bahasan masalah zakat fitrah. Ini karena ini kajian terakhir menjelang Ramadan, agak lewat sedikit waktu kajian. Untuk bayar bayar zakat fitrah, perlu kita ketahui ya, zakat fitrah ini nama lainnya zakat badan. Ya, ada nanti zakat mal. Ya, makanya yang dikeluarkan itu beda dengan zakat mal dan bersyarat berbeda juga dengan zakat mal. Sedikit gambaran tentang zakat mal, punya syarat kewajiban bayar zakat mal itu kalau dua syarat ini terpenuhi. Pertama nisab, kedua haul. Ya, nisab dan haul untuk zakat mal. Tapi tidak semua macam-macam zakat itu harus nisab dan haul. Ini yang untuk zakat mal harus sampai nisab. Nisab itu kadar minimal yang bila harta kita sampai ukuran atau kadar itu, kita tergolong orang yang wajib menzakati harta kita. Berapa kadar minimal harta yang tergolong sudah wajib zakat? Itu kadarnya sebagian ulama bilang 84 gram emas murni, sebagian bilang 85 gram. Pak Haji, 1 gram emas sekarang berapa? 900 kalau dikali 84 ya berapa? 900.000 kali 84, matematikanya kami lelakiannya maklum aja, banyak pikiran di lain Bang Iwan. Jadi udah sama mitong. Bu, berapa Bu? 900 kali 84. Kalkulator. Berapa? Ayo Ibu hitungkan dulu, kami tungguin. Berapa? 75 juta. Tapi ini harganya berubah-ubah nih Bu, sewaktu-waktu Pak berubah. Jadi untuk nisab zakat mal ya 84 gram emas ya, 84 dikali 900 sama dengan berapa tadi? 75 600 75 8 kan 6 kan? 600 ya begini tulisannya ya 75 600. Nah, bila harta kita sampai beli emas 84 gram, berarti kalau harga sekarang 900, ada bisi duit 75 600, itu udah sampai nisab. Itu berarti masuk syarat wajib pertama. Tunggu lagi syarat kedua, disebut dengan haul. Haul ini putaran setahun. Duit kita ini tidak berkurang dalam setahun, kada berkurang dari 75. Kalau tambah tidak apa-apa. Orang Banjar nyebut bahaul. Ya, padahal bahaul yang mengadakan haulan itu tulisannya pakai H bukan
Benar. Ya, kalau dibahasakan kita, kemana Pak Haji? Telok Baul. Ya, cuman kalau diganti pakai hak, kali nyaman didengar. Kemana Pak Haji? Bahaul. Nyaman pula didengar. Jadi tulisannya gini nih, haul. Haul itu putaran 1 tahun. Haulun. Jadi harta kita, ya, kalau sudah sampai nisab, hitung kapan sampai nisabnya. Makanya Pak, mohon maaf betul, ya. Orang yang biasa bayar zakat mal di bulan Ramadan itu agak keliru tuh. Kenapa? Kadang mungkin terumbai begitu banyaknya orang hartanya pas di bulan Ramadan semuanya sampai nisab, kadang mungkin. Ya, jadi sebenarnya mengeluarkan zakat mal itu tergantung haulnya harta kita. Jangan nunggu Ramadan. Kalau nunggu Ramadan bisa aja kalau misalkan haulnya itu 6 bulan sebelumnya. Berarti selama 6 bulan itu udah berapa kita temakan harta anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Itu kan setiap rupiahnya ada hitungan hak asnaf yang 8. Ada hak fakir, ada hak miskin, dan seterusnya. Jadi hitung harta kita sampai haulnya itu tanggal berapa, bulan apa. Jadi tidak mesti harus nunggu Ramadan. Nah, jadi gini Bu, untuk zakat mal ini uang atau ya benda yang lain, tapi yang terhitung uang yang bisa membeli, bukan emas. Duit kita yang bisa beli emas 84 gram itu kapan sampai segitu? Contohlah misalkan bulan 1 punya duit 100 juta. Berarti dari bulan 1 itulah harta kita tuh sampai nisabnya. Itu bulan 1 sampai tahun depan berarti sampai haul. Kapan sampai nisabnya? Bulan 1 tadi. Bulan apa tuh kalau hijriahnya? Tapi ngitungnya bulan hijriah sebenarnya. Untuk ngitung haulnya itu bulan hijriah, bukan masehi. Jadi hitungannya, karena antara hijriah dengan masehi itu beda selisih beberapa hari tuh. Lama juga tuh. Ya, jadi ngitungnya dari semenjak tanggal berapa, bulan apa hijriahnya, duit kita yang bisa beli emas minimal 84 gram. Itu minimal. Kalau 100 juta udah jelas bisa. Ya, kalaupun 1 gram emas itu 1 juta, 100 juta masih lebih. Nah, dari situ tandai. Kapan perlu ditulis. Tanggal ini duit saya segini. Sret, garisi, tunggu sampai haul. Bila sampai setahun detik awal kita punya duit cukup beli emas 84 gram, berarti harta kita sudah sampai haul. Maka hitung. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%, ngitungnya gampang. 2,5% itu 100 juta dibagi 10 sama dengan 10 juta. 10 juta dibagi 4. Ini cara ngitungnya supaya nyaman. 2,5% itu ngitungnya gampang gini. 100 juta, ya pokoknya berapakah duitnya? Dibagi 10 dulu. Bagi 10, hasilnya bagi 4. Kalau 100 juta dibagi 10 sama dengan 10 juta. 10 juta bagi 4, 2 juta. 80 juta. Nah, ini kan 75.600. Kalau 80 juta dibagi 10 sama dengan 8 juta dibagi 4 sama dengan, berarti 80 juta, zakatnya 2 juta. Itu zakat mal. Jadi zakat mal itu punya 2 kewajiban. Syarat wajibnya nisab plus haul. Kalau di tengah-tengah nisab, di tengah-tengah haul duit berkurang, tapi jangan sengaja lah, sengaja ngelak. Kita hitung misalkan dari 1 Muharram. Coba perwakilan satu dari laki-laki, satu perempuan. Ya, Muharram Safar. Laki-laki dulu. Hafal juga kan kita tahun Hijriah, 12 bulan Hijriah. Saya pandang. Ya. Muharram Safar. Ayo. Serempak aja untuk menutupi yang kada hafal lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tempatnya tidak apa-apa, di tempat aja tidak apa-apa. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, Pak Haji, makasih Pak Haji. Ibu-ibu,
Zulqa'dah, Zulhijjah. Dah, berarti hafal kita. Hitung dari Muharram. 1 Muharram nisab. 1 Muharram sudah nisab. Ya, 1 Muharram nisab berarti 75 600 kalau harga 900. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Berarti kita anggap Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Duit berkurang. Duit berkurang, tidak cukup lagi beli emas 84 gram. Sisa misalkan kita anggap di sini 50 juta. Ya, 50 juta. Duit tinggal 50 juta. Maka terputus haul. Nah, yang bingung kita nanti terputus haul. Kasihan nanti kalau misalkan duit berkurang karena memang udah dihitung 1 Muharram. Terputus haul, tunggu duit kita bertambah lagi sampai cukup beli 84 gram bulan apa. Maka dari situ hitung haul jadid disebutnya, hitung haul baru lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Alhamdulillah, keberkahan bulan Sya'ban 100 juta terkumpul pulang. Ya, berarti dari Sya'ban mulai lagi haul. Hitung pulang dari Sya'ban, hitung pulang, tapi jangan sengaja. Dihitungnya, tukarkan, misalkan apakah berkurang lagi. Ya, dimain-mainkannya. Nah, jangan dimain-mainkan, tak boleh. Sengaja-sengajanya. Penipuan. Wa makaru, wa makarallah. Kalau nipu-nipu sengaja supaya tidak keluar zakat, bisa aja Allah timpakan nanti musibah sakit, habis duitnya semuanya. Nanti main-mainkan. Nah, jangan dimainkan. Ya, kalau memang harta kita sampai nisab, sampai keluarkan zakatnya. Sudah. Kemudian banyak juga pertanyaan, saya punya duit 1 M, cuman dipinjam orang 500 juta. Ya, jadi tinggal duit saya 500 juta. Berarti yang wajib saya zakati 1 M per 500 juta, cukup 500 juta ya. Yang dipinjam orang itu bukan hak kita untuk bertransaksi. Ya, untuk memakai duit kita itu bukan hak kita. Yang 500 juta sama orang, itu orang tuh yang wajib zakati nanti. Ya, jadi yang kita zakati yang sama kita aja. Yang dipinjamkan sama orang kan wajib. Jangan makal juga, pinjamkan semuanya. Ya, itu makal ulang gitu. Jadi yang 500 juta sama kita itu yang wajib dizakati. Yang 500 dipinjamkan sama orang, itu kita tidak punya hak untuk mentransaksi atau pakai duit itu. Misalkan si A punya duit 1 M, si B minjam 500 juta. Kira-kira duit yang dipinjamkan oleh si A tadi boleh nggak dia pakai untuk belanja ini belanja itu, padahal dipinjam sama orang? Boleh nggak? Kagak boleh. Duit kita sama orang, dia yang minjam, dia yang berhak untuk belanjakan, bukan kita. Duit itu nanti belikan ke anu lah, itu bukan minjam, kan berarti muti ikan bener ya. Ya, ulun pinjamkan duit sama Bang Alang Tampan nih. Ya, 500 juta misalkan. Saya bilang, duit itu nanti belikan ini ya, belikan ini ya. Tapi saya pinjamkan, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kalau dia minjam berarti haknya sudah mau diapakannya kan. Yang penting sampai temponya dibayar. Sudah. Itu sekilas tentang zakat mal. Sekarang kita pindah ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajibnya, nih ingat, 2 nih. Mendapatkan sebahagian bulan Ramadan dan mendapatkan sebahagian bulan Syawal. Itu syarat wajibnya. Wajib zakat fitrah bila seseorang mendapati sebahagian bulan Ramadan dan sebahagian bulan Syawal. Contoh, ada bayi lahir di 30 Ramadan. 30 Ramadan jam 5 sore. Jam 5 sore dia lahir. Sampailah masuk waktu maghrib, ya, takbir Allah, umur tak panjang. Azan maghrib jam setengah 7 misalkan. Jam 7 meninggal. Maka bayi tersebut wajib dizakati zakat fitrah oleh walinya, yaitu abahnya.
Kenapa wajib? Karena dia dapat sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Kalau ada ya orang meninggal dunia jam setengah 6, jam 5:30 dia meninggal, ya maka tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Sebab cuma dapat Ramadan tapi tidak dapat bulan Syawal. Begitu juga kebalikannya, ada bayi baru lahir, Allahu Akbar, maghrib malam hari raya Idul Fitri, yang pas orang takbiran, ya pas azan maghrib, lahir, maka dia tidak wajib dizakati zakat fitrah. Kenapa? Hanya mendapatkan bagian dari bulan Syawal. Bulan Ramadan dia tidak dapat. Makanya wajib zakat fitrah bila dapat sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Berapa ketentuan zakat fitrah? Zakat fitrah itu ketentuan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i menyatakan satu sak. Satu sak ini tulisannya. Satu sak sama dengan satu sak itu 4 mud. Nah, satu mud ya, kalau hitungan 3 kilo berarti 7,5. Jadi satu sak sama dengan 4 mud. Satu mud sama dengan 7,5. Ya, ini tulisan Arab tapi ganti aja deh. 4 mud 7,5. 7,5 ini 7,5 on, lain 7,5 kilo. Salah hitung pula ini. Ya. Jadi satu mudnya 7,5. Ini berdasarkan ulama kita mazhab Imam Asy-Syafi'i yang bilang yang paling afdal. Ya, kalau mau 2,5 kilo 4 mud atau satu sak boleh juga. Jadi kalau kita mau yang paling afdal 4 mud ini sama dengan 3 kilo. Ya, 3 kilo dibagi 4 berarti 7,5. Nah, itu mazhab kita Imam Syafi'i. Dan perlu kita ketahui 4 mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Hambali menyatakan bahwa zakat pakai duit tidak boleh. Kada sah. Ini dulu. Zakat duit, keluarkan duit tidak sah menurut 3 di antara 4 mazhab ini, kecuali satu mazhab yang membolehkan, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau bilang boleh pakai duit, cuman ya hitungan beliau untuk zakat fitrah itu 3,8 kilogram. Berarti kalau diduitkan ya beda dengan 3 kilo. Jadi jangan pakai duit, tetap hitung 3 kilo. Hitungnya 3,8. Karena yang membolehkan itu bukan ulama mazhab kita Imam Syafi'i, tapi mazhabnya bukan mazhab kita Imam Syafi'i, tapi mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, jelas Pak ya? Yang biasa berduit misalkan, yang ngitungnya ya mazhab Imam Abu Hanifah. Ngitungnya mazhab Imam Abu Hanifah, bukan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang dikeluarkan itu makanan pokok di tempat kita masing-masing. Ya kalau tempat kita di sini ya rata-rata ada orang makan gandum kan? Ya pasti nasi, berarti beras. Ya, hitungan berasnya, patokannya beras yang kita makan berapa? Jangan pula kita ya. Memang untuk ini tidak disyaratkan harus beras termahal. Ya, cuman sesuaikanlah yang kita kasih sama orang fakir miskin dengan yang kita makan, jangan pula dibeda-bedakan. Kalau kita misalkan makannya itu puri susu ya yang mahal tuh. Ya, ada lagi beras Solo. Iya kan? Yang di warung Padang itu beras apa tuh? Macam-macam aja. Ya. Yang mahal Bu, berapa? Berapa sekilo? 17. Bu, tolong hitungkan, siapakah yang hitungkan? 17 sekilonya itu 17 ya, 17.000 dikali 3,8 berarti berapa duitnya tuh? 64,8.
64,6 berarti kurang lebih 65. Itu kalau harga 17, 65.000, jangan 30. Yang zakat fitrahku berapa? 30. Kamu makan apa? Kuri susu 3 kilo 30, 10.000 kuri susu wesi, benar itu tuh. Ya, mana ada 10.000 kuri susu. Ya, nah jadi sesuaikanlah. Ya, jangan pula kita misalkan makannya yang nyaman, giliran fitrah untuk yang bawah, ya, yang harga murah, cari yang harga 10.000. Kemudian, ya, kalau kita mau zakat fitrah, ini pengalaman kami waktu di Yaman. Karena kita pakainya mazhab Imam Syafi'i, bukan pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Bukan berarti tidak boleh, ya, mazhab Imam Syafi'i. Kalau zakat emas boleh tidak? Apa? Uang, ya. Dilihat dulu zakatnya, zakat emas kah? Zakat, kalau zakat dagangan beda lagi. Tapi kalau zakat mal, ya uang kita keluarkan. Ya. Contohnya Anda Ustaz dagang kain gitu. Dagang kain itu zakat tijarah. Yang dizakati mestinya kalau dagang kain yang dikeluarkan kain juga. Cuma bingung pun yang menjahit. Ya. Ya, makanya dikeluarkan tuh uang. Ya. Ini belikannya sembako. Itu membatasi orang fakir miskin. Bisa aja. Jadi kalau dapat duit itu bisa untuk bayar token listrik, untuk bayar kontrakan. Kalau kita belikan minyak, belikan beras, minyak banyak kayak di rumah aja. Ya, bingung belanya. Nah, jadi kalau kita yang belikan, itu berarti kita yang membatasi mereka. Karena bebasnya menggunakan duit itu. Ya, sebenarnya hak kita udah keluarkan, misalkan 100 juta, 2,5 juta, kasih 500.000, yang kita belikan minyak. Ya. Kecuali kalau zakat dagang. Kalau zakat dagang misalkan barang sembako, boleh kita keluarkan mie kah, minyak kah, beras kah, itu memang zatnya. Atau emas, zakat emas. Cuman kalau emas payah pula kita bagi-bagi. Cincin bagi yang satu mayang tuh dibagi 20 potong. Wah, kecil-kecilnya. Pak Haji bingung nanti. Ya Pak Haji ini nimbang ini berapa gram nih? Ya, tukang emas yang kasihan nanti ngitung kan. Yang lu contohkan, kita mau zakat fitrah, ya, ini zakat fitrah, ya, ini ada 3 bungkus, nengok ya, 3 bungkus nih, ganali kah? 3 aja, nah, halus banget, nah, ini 1, nah, 2, 3, nah, ini udah hitungan kita anggaplah, entah 3 kilo atau 2,5 kilo, dah. Nah, sekarang kita mau berzakat. Kalau dulu kami di Tarim itu, misalkan santri ada 500 orang, disiapkan 500 kantong. 500 kantong disiapkan. Jadi sama panitia, ya, kita datang bawa duit. Mereka yang ngaji. Nah, mabuk. Udah keluar tadi. Keluar ini. Tanangnya kita. Makanya kita ngaji zakat ya. Dah dia begitu dah. Entah. Jadi, dan kita lanjut. Jadi dulu sama panitia, ya panitia zakat itu udah disiapkan misalkan 500 kantong. Kita datang buat duit. Ya, anggaplah 50 satu kantong tadi, kadar semua tuh harga berasnya yang di kantong tuh cukup ukuran zakat. Ya, bawa duit 500 kantong. Bawa duit 50.000. Ya, kita transaksi dulu, akad jual beli dulu. Keluarnya kayak nenek, kalau di jalan. Jadi kan itu akan
Kantong lah. Ya, biarlah jangan dibunuh, nanti lepas keluarnya. Nah, duit kita bawa 50.000, ya, duit 50.000. Ini kita anggaplah, misalkan satu kantong ini harganya 50.000. 50.000, kita datang ke panitianya, transaksi dulu. Ini beras saya beli, misalkan dengan harga 50.000, atau dia bilang saya jual nih beras 50.000, saya beli. Dah, beras itu hak milik kita. Baik. Nah, karena itu sudah hak milik kita, kita bebas mau dimasak kah, ya, mau dikasih orang kah, atau mau kita untuk nafkah keluarga kah, boleh. Kayak kita nukar beras di warung aja. Cuman karena ini sesuai dengan ukuran zakat, nah dibalikan lagi sama panitia. Ini untuk zakat fitrah saya. Ya sudah, saya terima. Ya. Nah, jadi kita beli dulu, udah transaksi, ini beras sudah hak milik kita. Terserah, kalau udah hak milik kita itu udah mesti harus dizakatkan. Mau kita bawa pulang, terserah, bebas, karena ini udah hak milik kita. Karena ini sudah jadi hak milik kita balikkan. Ini untuk fitrahku, ya. Nawaitu an ukhrija dalam hati kita, an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Aku berniat mengeluarkan untuk zakat fitrah diriku. Sudah, nanti diterimakannya, ya. Setelah itu datang lagi kawan kedua, ini udah disingkirkan. Datang yang kedua, beli lagi beras ini. Datang yang ketiga, beli lagi, dan seterusnya. Jadi yang disiapkan itu sesuai berapa orang yang datang, sebegitu banyaknya kantongnya. Jadi mohon maaf, saya belum jumpa kaulnya, pendapatnya, ya. Kalau prakteknya begini, disiapkan 3 kantong, datang kita beli 5, datang transaksilah dulu. Tapi transaksinya bagus, saya beli ini beras, berapa harganya? 50.000 saya kasih, saya balikkan lagi, ini zakat fitrah untuk saya. Ya, yang berdua nih, karena kita beli 5 tadi kan, yang 2 nih beli juga begitu, balikkan lagi. Nah, yang anggaplah be-6 ya, karena ini 3, be-6. Yang bertiga, ya berasnya cuma 3 kantong. Ya, kalau misalkan dibalikkan lagi, saya beli ini, ya, untuk zakat fitrah saya balikkan lagi. Yang tadi juga, jadi yang bertiga kedua, zakat fitrahnya beras yang tadi dibeli oleh orang yang pertama. Karena ini sudah dizakati zakat fitrah 3 kantong beras ini, otomatis ini sudah jadi hak fakir miskin. Jadi kalau ini dijual lagi, kemana kita izin? Izinnya kemana? Beda begini Pak, Bu. Misalkan saya datang ke rumah asnaf, fakir miskin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aci, saya mau zakat fitrah, cuman saya tidak bawa beras. Aci ada kebisi beras, ada airnya. Tolong sukatkan Ci, saya mau beli beras Aci aja. Berapa? 3 kilo. Berapa kantong? 3 kantong. Bikinkannya 3 kantong. Saya beli nih Ci ya, 3 kantong. Berapa sekantong? 50.000 saya beli, berarti 150. Sudah saya beli 150. Nih Ci, zakat fitrah untuk saya, untuk anak, untuk istri. Dah 3. Datang lagi berombongan orang, bertiga lagi. Assalamualaikum Ci, waalaikumsalam. Saya mau zakat fitrah, tapi tidak bawa beras. Saya cuma bawa duit. Adakah beras Ci? Beras itu tadi dikeluarkannya lagi. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu udah hak miliknya. Mau dijual, kamu diapakan, tidak masalah. Tapi kalau yang tadi, nah cuman Ibu mohon tenang sebentar Bapak-bapak sekalian. Ya, kalau ada yang praktekkan demikian, saya tidak menyalahkan. Ya, karena kita ini kan masing-masing ibaratnya mungkin kita belum sampai kajinya, ya, belum sampai kajinya. Cuman selagi kita belum pernah tahu apa dan masalahnya siapa yang membolehkan, nah jangan dilakukan dulu. Ya,
Karena kalau ditarik itu bukan sedikit orang alim. Kalau seandainya mampu, bikin aja 3 kantong, apa banyak-banyak sampai ratusan kantong, kan begitu. Tapi kalau memang tahu pendapat ulamanya siapa, yang bertanggung jawab ulama siapa, ya silakan. Atau mazhab apa, ya silakan, tidak ada masalah. Ya, kita apalagi untuk masalah fikih ini bercabang, banyak ulama dan beberapa mazhab. Ya silakan, kalau memang ada ulamanya, ada mazhab yang membolehkan model macam itu, dibolak-balikkan lagi. Mungkin kita yang belum sampai, kajinya kita yang belum sampai. Jangan kita menyalahkan. Ya, kalau kita menyalahkan berarti itu tanda ilmu kita yang kurang. Yang suka nyalah-nyalahkan itu berarti ilmunya kurang. Ya, karena mazhab pendapat ulama sekian banyak, berapa ratus bahkan ribuan kitab. Kita baru baca 1 kitab, masih ada ribuan kitab lagi yang belum kita baca. Ya, jadi untuk kita, untuk hati-hati dulu, karena selama ini kita belum tahu pendapat siapa dan siapa yang bertanggung jawab atas pendapat ini. Untuk kita pribadi ini masing-masing, ya saya sampaikan untuk kita masing-masing, untuk hati-hatinya, ya bawalah beras. Misal kita ke masjid, misal kita ke surau yang ada panitia hamil misalkan, bawalah beras. Atau misalkan kalau mau yang uang, nah itu yang 3,8. Ya, jadi jangan beras yang bolak-balik. Ya, sebab kalau misalkan, ya, tapi wallahu alam itu sah apa tidak, dan saya belum dapat ulama yang mengatakan boleh, wallahu alam, saya belum tahu tuh. Ya, jadi untuk sementara, selagi kita belum tahu, jangan kita ikut-ikutan. Kalau mau jelas, ya mungkin bisa tanyakan kepada yang bersangkutan. Ya, kenapa seperti ini, boleh apa tidak? Kalau tidak boleh, berarti ya jangan kita lakukan. Kemudian menyalurkan, ya ini untuk kita pribadi. Maksudnya bukan dari amil. Kalau dari amil mereka sudah ada pedomannya, ada ulama-ulama apa yang singkatan Basnas itu apa? Badan Amil Zakat ya. Ya, kita untuk pribadi kemana kita harus keluarkan fitrah kita. Jangan salah sasaran nanti tidak sah zakat kita. Baik zakat mal, baik zakat fitrah. Pertama, ya, asnaf itu ada 8. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Selain yang 8 kita keluarkan kepada mereka, tidak sah. Tidak sah zakat kita dan tidak dianggap kita mengeluarkan zakat. Berarti masih punya tanggungan, zakat mal, zakat fitrah. Nah, di antara 8 asnaf ini tidak termasuk anak yatim. Anak yatim tidak termasuk asnaf yang berhak menerima zakat. Kalau mau menyantuni atas nama anak yatim silahkan, tapi atas nama zakat tidak sah, kecuali kalau anak yatimnya fakir miskin atau termasuk di antara golongan yang 8. Kalau hanya mengatasnamakan yatimnya, ya kalau mengatasnamakan yatim tidak ada di dalam Al-Quran, tidak disebutkan dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang berhak menerima zakat di antara 8 itu fakir miskin. Kemudian ya, kan banyak juga anak yatim, almarhum bapaknya itu orang kaya, harta warisannya miliaran, bukan fakir mereka. Kalau model macam itu tidak berhak zakat, tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang berikutnya 10 dapat aja sedikit lagi ya. Yang berikutnya mengeluarkan zakat kepada 1 guru, mau guru ngaji kah, mau guru di pesantren kah, mau guru di sekolah kah, ke masjid kah, untuk pembangunan pesantren kah duitnya. Maka kalau zakat mal yang MM-an itu kan banyak ya, 25 juta 1 M-nya ya, dikeluarkan untuk pembangunan masjid, disalurkan untuk pembangunan musola, disalurkan untuk pembangunan sekolah, madrasah, pondok pesantren dan sebagainya. Sepakat 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan tidak termasuk asnaf. Kalau mengatasnamakan fisabilillah, mereka bukan fisabilillah. Karena yang dimaksud fisabilillah di dalam Al-Quran al-ghuzzah, orang yang berperang, berjihad, melawan orang kafir, menegakkan agama Allah. Guru, apalagi guru sekarang adalah ke majelis buah pedang, ada hendak perang, ada
Ya, tak ada mau tombak bapak nah. Tapi jangan sampai sini dulu, nanti saya jelaskan berikutnya. Jadi ittifaq, sepakat artinya. Ini tidak ada perbedaan di antara 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa guru ngaji, guru di pesantren, guru atas nama guru, pokoknya guru apa aja, ya, kemudian masjid, musalla, madrasah, pondok pesantren dan sebagainya, itu bukan termasuk fisabilillah. Jadi fisabilillah yang dimaksud di sini hanya orang yang berperang di jalan Allah, dikatakan mujahid, dan mereka tidak digaji oleh negara, baru tergolong yang berhak menerima zakat. Adakah ulama yang menyatakan guru, masjid, pondok pesantren, fasilitas umum untuk orang Islam ini termasuk fisabilillah? Ada. Tapi bukan 4 mazhab tadi. Siapa mereka? Satu diantaranya Al-Imam Al-Syekh Yusuf Al-Qardawi, Al-Imam Al-Syekh Hasanin Muhammad Mahluf, Mufti Mesir, Al-Imam Al-Syekh Al-Shaltut, dan beberapa ulama lain, ulama mutaakhir. Mutaakhir itu ulama-ulama tidak jauh lah dengan kita, ya, bukan ulama terdahulu masa-masa Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Jadi ulama mutaakhir yang mereka katakan pondok pesantren, pokoknya fasilitas untuk maslahat umum untuk orang Islam itu termasuk fisabilillah. Cuman di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Habib, saya lupa nama Habibnya, Al-Habib Muhammad Hussein Al-Idrus, ya, Habib Zain Muhammad Hussein Al-Idrus. Beliau menulis di dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, Khulasah fi Fiqhuz Zakah. Jadi ringkasan di dalam fikih tentang masalah zakat. Beliau sebutkan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah itu salah satu di antaranya adalah fisabilillah, tapi tidak termasuk fisabilillah. Ittafaqat al-madzhabul arba'ah ala hasri sabilillah fil jihad. Sepakat 4 mazhab menyatakan bahwa fisabilillah itu hanya orang yang berperang di jalan Allah. Wa qad ikhtalafa fil masalah ba'dil mutaakhirin, tapi sebagian ulama mutaakhir kata beliau berbeda pendapat. Walam yusiru sabilallah fil jihad. Bukan hanya yang dimaksud sabilillah itu hanya orang yang berjihad, bal atlaquhu bi kullil masalih al-'ammah lil muslimin. Mereka menyatakan pokoknya bila untuk kemaslahatan untuk orang Islam berarti fisabilillah. Siapa ulama yang menyatakan boleh? Termasuk misalkan guru masjid dan sebagainya, Syekh Al-Imam Rashid Ridha, Syekh Al-Imam Asy-Shaltut, Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Qasimi, Syekh Al-Imam Hasanin Makhluf, Syekh Al-Imam Yusuf Al-Qardawi, dan beberapa ulama lainnya. Nah, inilah mereka yang menyatakan bahwa fisabilillah itu termasuk guru, ya. Jadi kalau ikut 4 mazhab mereka tidak termasuk, kecuali kalau gurunya fakir, gurunya miskin, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang menjadikan ilmu yang manfaat dan tidak keliru pahamnya. Nah, jangan nanti dibawa pulang pahamnya keliru. Anu tuh ada malam Jumat nyambet kada boleh ya, ulun kada nyambet kada boleh, bacakan benar ya. Ya, jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti saya kasih kitabnya, ya. Nah, baca seorang kayak apa masalahnya, nah silahkan. Ya, nah, jadi untuk malam hari ini mungkin terakhir kita menyambut Ramadan. Tentunya saya banyak salah, saya banyak khilaf, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan, atau tingkah laku dan sebagainya. Saya mohon kepada untuk jamaah sekalian yang hadir ataupun yang tidak hadir pada malam hari ini, saya minta halal semua, minta ridha semuanya, dan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita mohon dan minta kepada Allah, Ramadan kali ini Ramadan yang penuh berkah untuk kita semua dan seterusnya. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah, senantiasa diberikan oleh Allah pertolongan, taufik, hidayah untuk bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim.
فلك الحمد يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابه سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.